Kembali lagi di Dialog Positif Plus dan masih kita seru-seruan bareng Gus Chan. Oke, Gus, kita akan buka pakai dalil nih, Gus. Oke. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. 5156 ya. Wama khalaqtul jin, di situ ada kata jin. Wal insa. Kenapa Tuhan cuma ngomong jin dan manusia? Nggak ada semesta, nggak ada pohon, nggak ada binatang, nggak ada setan, nggak ada malaikat. Karena spesifikasinya jin, insan. Nah gitu kira-kira. Nah ya, ini kan bias. Dengar jin, balik lagi. Setan, genderuwo. Goib yang udah pernah kita bahas gitu. Gimana Gus? Pertama kalau pertanyaannya mengapa, saya nggak tahu, bukan saya yang bicara. Ya, kalamullah itu, Allah yang maha tahu, firmannya Allah. Ya. Tapi persoalannya kita nggak bisa konfirmasi ke Tuhan. Oke. Seringkali orang melakukan sesuatu atas nama Tuhan itu paling mudah. Kenapa? Karena tidak bisa dikonfirmasi. Iya, ya kan? Atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Gimana cara konfirmasinya? Tuhan bener ya? Nggak bisa ya. Ya. Okay. Jadi saya tidak bisa menjawab mengapa. Tapi kalaupun kita mau pelajari bersama, oh ternyata jangan-jangan jin dan manusia dari satu klaster penciptaan. Klaster penciptaan. Oke. Ada klaster tanaman, ada klaster binatang, ada klaster setan, ya ada klaster malaikat, ada klaster kesemestaan, ada klaster manusia yang ternyata satu klaster dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pertama yang perlu kita bersama pahami. Oke. Nah, lalu apa yang membedakan antara jin sama manusia? Nah, jin unsur tidak tampaknya lebih banyak daripada manusia. Oke. Manusia unsur tampaknya lebih banyak daripada jin. Tapi kurang lebih itu satu ekosistem kemasyarakatan yang serupa, tapi tidak sama. Ya, jadi kata orang-orang yang punya mata batin sih ya blegernya tuh penjelmaannya itu kurang lebih sama dengan manusia. Hanya ada beberapa yang beda. Contohnya tidak ada ininya. Tahu nggak ini namanya apa? Apa tuh? Ada yang tahu? Ini? Hidung dan mulut. Ini namanya dan. Aku juga nggak tahu kamu nanya. Oh di antara ya? Hidung dan mulut. Oke. Tahu itu pelajaran anatomi lah ya. Ya. Banyak ciri-ciri yang membedakan antara jin dan manusia, tapi kurang lebih bahkan peristiwa bertumbuhnya, reproduksinya, perilakunya sama. Makanya tidak heran ada jin muslim, jin kafir. Ini karena dia masih ada ruang untuk taat dan tidak taat, untuk baik dan buruk. Ya, cuman persoalannya kita sering tidak bisa membedakan ini. Seolah-olah genderuwo, demit, apa segala macam itu jin. Apa bedanya dengan setan dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang gini Gus, kan jin itu udah jadi mindset ya bahwa pokoknya gini, kalau ada sesuatu kayaknya ada jin ya. Nah, jadi mindsetnya tuh udah kepada sesuatu yang vibes energinya tuh negatif, yang seakan-akan itu menjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya dalam tanda. Padahal kan kalau padu padan ayat tadi dikatakan jinna wal insa gitu. Nah, menyikapi dalam konteks yang tidak terlihat ini, kita tuh harus punya pengetahuan apa sih Gus? Untuk mengenalin itu gimana gitu? Setiap hal itu ada perinya. Itu pun di Quran dijelaskan, tiap-tiap jiwa ada penunggunya. Oh yes, oke. Jadi tidak selalu tentang pohon, tentang rumah kosong, enggak. Di dalam dirimu itu ada unsur-unsur kejinannya. Ada yang bagian tampak, ada bagian tidak tampak, ada yang lahir dari satu jalan keluar yang sama, ada yang tidak dalam jalan keluar yang sama, dan seterusnya. Ada yang terawat, ada yang tidak terawat. Jin itu bukan setan. Ya, ada setidaknya kalau kita bicara soal makhluk gaib, ada jin, ada setan, ada arwah. Oh oke. Ya, ini paling sedikit nih ya. Iya. Jin ini kalau di breakdown ya macam-macam, tapi pada prinsipnya adalah penunggu. Penunggu. Ya. Oke. Dia hidup di situ dengan ekosistemnya yang satu titik saja bisa ibaratnya jadi satu negara. Karena dia tidak terbelenggu oleh batas. Oke. Kalau kita ketemu dinding, dia mau lebarnya kayak apa? Lewat gitu ya. Dia nggak ada limit gitu ya. Kegaiban itu kan terbebas dari belenggu raga. Oke. Seperti contohnya ketika Rasulullah mengilustrasikan malaikat Jibril seperti apa. Oh, dia memiliki 700 ribu sayap yang tiap sayap, wah, itu segede apa? Karena tidak ada belenggu ragawi di situ. Nah, jin ini juga tidak memiliki belenggu raga. Oke, nah sekarang kembali ke fenomena yang sering terjadi, kesurupan misalnya Gus.
Nah, ada kata-kata gini, kemasukan jin. Padahal kan penunggu ya, dalam tanda petik. Sebenarnya orang kesurupan atau nanti ketemu arwah yang gentayangan lah apa. Itu gimana sih Gus penjelasannya Gus? Ini aku diundang sebagai dukun atau? Ini jangan-jangan dunia yang berbeda ya. Kalau terlalu belak-belakan di sini nanti pasaranku yang dukun jadi lewat. Harus ada unsur-unsur rahasia di situ kan. Soalnya dukun juga banyak yang pakai alat sulap Gus. Kerjasama kita ya. Kerjasama. Pawang hujan itu, sekarang semakin mahal. Saya aja matok harga per meter persegi sekarang. Nah, sini nih bagaimana pergaulannya dengan manusia, ya? Atau ketika dia menempati tubuh manusia, seringkali karena kehilangan kuasa atas kendali diri. Dia nunggu itu tempat yang mana, yang dia bisa tunggu. Dia menempati tempat yang mana, dia bisa tempati. Maka ketika tidak ada kepemilikan di situ atau kamu lepas kontrol terhadap kepemilikan dirimu, itu selalu bisa dimasuki. Nah, dan jangan salah, jin itu banyak banget yang pintar. Kamu baca ayat kursi, dia akan ikuti ayat kursi. Bahkan 30 juz bisa dia. Kita juz 30 aja belum tentu. Dia 30 juz bisa. Maka sebenarnya jangan selalu mendefinisikan itu sebagai setan. Jangan sedikit-sedikit a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum tentu itu perbuatan setan, siapa tahu perbuatan jin. Belum tentu itu perbuatan jin, siapa tahu itu perbuatan nafsu. Nafsu ini bisa membentuk unsur yang kurang lebih sama dengan jin. Orang Jawa nyebutnya sedulur papat. Sedulur papat, pancer itu ya? Iya, kalimo pancer. Itu ketika kita kehilangan kendali atas diri kita, itu kita merasa dibayang-bayangi oleh kekuatan tertentu yang sebenarnya dirimu sendiri. Berarti kita nggak bisa, sebenarnya kita benar-benar punya kuasa terhadap apa yang kita akan kontrol gitu Gus. Kan sementara, wah kemasukan, jadi kontrolnya jadi berubah gitu. Nah, pertanyaannya, gimana kita supaya tetap ajeg, Gus? Tetap standing, tetap berdiri, tetap kiam lah gitu ya. Supaya kita nggak terpengaruh, ya jadi kesurupan lah, jadi negative thinking dan seterusnya lah gitu. Gimana tuh? Sebenarnya kuncinya pada ta'aruf ya. Ta'aruf? Li ta'arufu. Saling bergaul, saling menyapa. Nah persoalannya kita pada sama-sama yang tampak aja belum tentu saling nyapa, apalagi kepada yang tidak tampak. Itu makhluk Tuhan juga loh. Uluk salam itu kekuatannya luar biasa. Jangan dikit-dikit ta'awudz. Nanti kalau pas setannya libur, lepas sip, loh kok aku terkutuk-terkutukan ya. Aku baru lepas dinas nih kan gitu. Lebih baik kalau kamu assalamualaikum, assalamualaikum dan lain sebagainya. Ya, senang karena belum tentu dia sebagai otak dari perbuatan kotormu, perbuatan burukmu, kecelakaanmu belum tentu. Siapa tahu ada unsur-unsur yang lain. Maka bergaul itu menjadi sangat penting. Tidak hanya kepada yang tampak, tapi juga kepada yang tidak tampak. Tapi hati-hati kadang-kadang kita terjebak pada bid'ah lu. Syirik lu. Masa setan dikasih bunga, dikasih apa segala macam. Enggak dong, enggak begitu. Niatnya kita membagi keberkahan kepada semesta. Ya, arwah leluhur tidak makan apa-apa kok dari itu. Ya, ini kita doakan semoga dia diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Makanan yang disebut sesaji ini kita bagikan keberkahannya kepada semut, kepada ulat, kepada makhluk-makhluk melata itu loh. Yang bisa kita makan, yang tidak bisa kita makan jangan dibuang. Bukan soal dibuang loh ini, kalau dibuang mubadzir. Ya. Tapi kalau diberikan keberkahannya, dibagikan kepada alam semesta, itu menjadi keberkahan berikutnya. Dan kembali kepada niat ya. Itu ya intinya. Oke Gus. Jadi hari ini kita dapat pelajaran yang sangat luar biasa bahwa tidak semuanya tertampak secara mata fisik gitu ya. Dan semua ini juga kita dalam, kalau bahasanya Dr. Strange, multiverse gitu ya. Universe yang luas dan tidak ada. Oke Gus. Hati-hati loh duduk di tempatnya jin. Tapi kemana-mana emang sering pakai jin sih. Tapi yang blue, jadi blue jeans. Oke Gus, kita akan lanjutkan obrolan asik kita di berikutnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Positif Plus.